Kali Serayu Ray. Kita akan tiba di tujuan akhir stasiun. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oh iya, alun-alun sebelah barat. Pintu barat. Oh, kiri. Berarti namanya nyobaan pintu barat. Pintu timur. Oke. Kafe. Kita kemarin keluarnya pintu barat atau timur. Oke Ray, kita turun Ray. Tenang aja kereta naga. Berangkat lagi nanti subuh pukul 5. Tah, kereta yang berangkat subuh teh kereta ini Ray. Yang kemarin berangkat subuh kereta ini. Bentar. Santai aja, penuh lah. Keluar ke masjid dulu. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua.
kita. Yuk, kali itu aja mereka. Kali. Baik, inilah stasiun Purwokerto, stasiun akhirnya kereta Serayu. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau kita ingin ke Gunung Slamet, ya, sampai kita masih tersedia. Ke toilet dulu mau? Toilet dulu mau? Kita ke toilet dulu mau? Taksi Pak. Kita naik ke luhur deh. Ke masjid kan? Oke. Ini Purwokerto. Mohon pelajaran gabungan kereta kabar Yogyakarta dengan tujuan adalah stasiun Gambir agar dapat persiapkan masuk jalur 2 mengenai jalur perubahan kereta api kabar Yogyakarta gabungan sebagai ada kereta api kabar Yogyakarta akan berhenti di stasiun Cirebon, Bekasi, Jatinegara dan akan melanjutkan perjalanan di stasiun Gambir. Dan informasinya susunan rangkaian kereta api kabar Yogyakarta dimulai dari poin depan lokomotif berangkat kemudian passenger eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5 kereta marga, eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8 dan eksekutif 9. Bagaimana jalur perubahan kereta api kabar Yogyakarta, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri ke dalam 2 dan melakukan kembali kereta api kabar Yogyakarta agar dari persiapkan waktu jalur bisa. Masuk lagi. Oke guys. Kita ke atas.
Oke, kita masuk lagi di stasiun Purwokerto. Tadi keluar, kita masuk. Wah. Waduh. Oke. Wah. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rawuh Ken Kamari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin.
Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin pingin dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Mudah-mudahan saja jodoh kita ternyata seorang elit global. Waduh. Atau minimal juragan sawit pemirsa. Waduh. Ya, apapun jodoh kita, mudah-mudahan jodoh kita adalah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat malam guys. Selamat malam di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Kades Hoho Alkap. Waduh, ya Provinsi Jawa Tengah. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Oh, ya mudah-mudahan di kemudian hari Kades Hoho Alkap menjadi gubernur Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Oke guys, episode ke-6 dalam perjalanan epik ke tanah Jogja 25, Jogja Selawe, Jogja tahun 2025 dengan keliling-keliling tanah Jawa dulu. Memang sudah sampai di kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah ya. Kota Purwokerto ini kota yang unik. Statusnya harusnya jadi kota pemirsa, tapi saat ini ketika episode ini tayang, kota Purwokerto adalah sebuah kecamatan, ibu kota Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Apalagi Purwokerto dibagi 4 ya, Purwokerto Barat, Timur, Tengah, Utara. Waduh. Oke guys, memang sudah sampai di stasiun Purwokerto pukul 8 malam ya, 20 menit. Memang sudah sampai di stasiun Purwokerto ya, ketika kereta api Serayu yang memang naiki dari Provinsi Provinsi Jawa Barat. Ketika episode ini tayang, kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah ya Kang Deddy Mulyadi akan menjadi gubernur ya insya Allah kelak akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Oke guys, jadi dari Tasikmalaya menuju Jogja melipir dulu ke Purwokerto dengan kereta api Serayu, dan episode ke-6 sudah sampai di kota Purwokerto. Ketika sampai di kota Purwokerto, para penumpang bersorak-sorai. Itu artinya kereta api Serayu sudah sampai di tujuan akhirnya Purwokerto. Kereta api Serayu berangkat dari Pasar Senen Jakarta, melewati daerah Jawa Barat, Purwakarta, Bandung, Cimahi, ya, Kiara Condong, Garut, sampai Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Cilacap, Sidoarjo, ya, Kroya, lalu ke kota Purwokerto. Jadi sananya kalau orang Purwokerto dari Jakarta ke Purwokerto ya, kalau ingin cepat jangan naik kereta api ini ya. Kalau cepat langsung jalur Cirebon, Purwokerto. Itu mungkin memakan waktu, kalau cepat itu 3 jam, kalau ekonomi mungkin 4 jam. Tapi bagi saudara yang gabut atau mungkin ingin menikmati keindahan alam Jawa Barat, dari Jakarta ke Purwokerto bisa melewati Jawa Barat dengan kereta api Serayu. Jadi kereta api Serayu ini adalah kereta api bersubsidi dengan jalurnya yang agak lain untuk pergi dari Jakarta ke Purwokerto ya, yaitu keliling-keliling dulu tanah Jawa Barat pemirsa. Tapi meskipun demikian, kereta api Serayu ini sangat berguna sekali dan bermanfaat, terutama bagi warga Jawa Barat ya, entah itu dari Purwakarta, Bandung, Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, Sidoarjo, Cilacap. Bagi yang ingin pergi ke Purwokerto maupun ke Jakarta, dari Tasikmalaya ke Jakarta ya ada 2 kereta, yaitu kereta api Serayu dengan kereta api Pangandaran. Tapi kalau dari Tasikmalaya ingin pergi ke Purwokerto atau dari Bandung ingin pergi ke Purwokerto, hanya kereta api Serayu ini yang berangkat 2 kali, pagi dan juga malam. Kereta api Serayu inilah ya satu-satunya
satu-satunya yang akan membawa pergi ke Purwokerto. Jadi jurusan Purwokerto, Tasikmalaya, Bandung ya cuman Serayu ini ya. Oleh karena itu jalurnya yang agak lain tetapi bermanfaat bagi semua orang pemirsa. Ada pepatah bilang menang jadi naga, kalah jadi cacing. Persib juara, Persib naga. Oke guys ya. Pepatah bilang menang jadi naga, kalah jadi cacing. Jadi bergunalah seperti kereta api Serayu meskipun jalannya yang agak lain dan berputar-putar dulu. Waduh. Begitupun perjalanan Mamang kali ini dari Tasikmalaya ke Yogyakarta, padahal ada yang langsung pemirsa. Tapi Mamang akan memipir dulu ya, akan langsir dulu ke daerah Purwokerto. Waduh, dan keliling-keliling tanah Jawa pemirsa. Ya siapa tahu bermanfaat ya. Waduh. Oke guys ya. Kali ini Mamang sudah sampai di kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan mudah-mudahan saja menjadi macan Asia. Karena sejatinya menang jadi naga, kalah jadi cacing ya. Waduh. Sejatinya dunia dalam keadaan genting pemirsa. Tinung, 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 tinung. Ya memang doakan mudah-mudahan dunia kembali damai ya, terutama Selat Hormuz yang terjepit, tercekik, yang bikin Paman Gober pusing 7 keliling dan Israel hampir runtuh pemirsa. Waduh. Memang berdoa mudah-mudahan Selat Hormuz kembali normal, dunia kembali damai ya, dan juga Palestina kembali merdeka. Dan mudah-mudahan Palestina kembali merdeka, karena kemerdekaan Palestina adalah kebahagiaan bangsa Indonesia. Alasannya, bangsa Palestina pernah membantu Indonesia ketika Indonesia akan merdeka. Ya, bahkan banyak saudagar-saudagar Palestina yang memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia supaya bisa mendirikan negara Indonesia yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, Mamang sebagai bangsa Indonesia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Palestina kembali damai seperti sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya Israel. Ya mudah-mudahan saja dengan peristiwa Selat Hormuznya tercekik, waduh. Ya pertanda Palestina akan segera merdeka dan Israel segera bubar. Amin. Oke guys, Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono, Sultan Jogja, Sultan Mamang juga. Ya meskipun Mamang bukan orang Jogja ya, tetapi bagi Mamang Sultan Jogja adalah Sultan kita semua, Sultan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono panjang umur dan sehat-sehat selalu. Amin. Oke guys, Mamang kembali ke kota Purwokerto dalam perjalanan epik ke tanah Jogja. Jogja Selawe ya, Jogja 25, Jogja tahun 2025. Ya bulannya sekitar bulan Juni Juli ya, yang jelas hari libur, tapi tanggalnya Mamang lupa lagi. Waduh. Oke guys, padahal sebelumnya Mamang ya pernah singgah di kota Purwokerto dengan naik kereta api, yaitu perjalanan dari Tanah Bromo pemirsa. Bagi saudara yang penasaran edisi perjalanan ke Bromo ya scroll aja lah, ada di menu beranda channel Mamang ya. Ya saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Amin. Jadi Mamang ya kembali lagi ke tanah Purwokerto ya, kembali lagi ke daerah Ngapak pemirsa. Wong Ngapak. Berbicara tentang Wong Ngapak ya, bahasa Ngapak atau Wong Banyumasan adalah orang Jawa ya, cikal bakal orang Jawa ya. Bahasa tertua bahasa Jawa ya Wong Ngapak ini. Memang sudah bahas ya di episode ketiga kemarin ya, scroll aja pemirsa. Ada di link deskripsi. Waduh. Kalau bahasa Ngapak adalah bahasa tertua suku Jawa, ada kemungkinan nenek moyang orang Jawa ya Wong Ngapak ini ya. Nah, dalam cerita babat dan juga sumber-sumber, waduh, ada kisah ternyata
wong ngapak ini adalah keturunan langsung dari putranya Nabi Adam alaihi salam pemirsa. Waduh. Dan juga konon katanya Nabi Adam alaihi salam ya, manusia pertama di muka bumi ini, ketika keluar dari surga ya, pertama kali menapak di bumi adalah di Nusantara pemirsa, terutama di tanah Jawa, di tanah Sunda ya, dan salah satu keturunannya menjadi wong ngapak pemirsa. Mungkin saudara akan berbicara memang mengada-ngada ya, yang namanya teori yang mengada-ngada pemirsa, bisa ada, bisa benar, bisa salah. Yang benar adalah hanya milik Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Oke guys, Mamang akan sedikit cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, leluhur Mamang ya. Leluhur umat manusia pertama yang turun ke muka bumi ini, dimana konon katanya ya, Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini, telapak kaki yang pertama turun itu di tanah Jawa pemirsa. Waduh. Dan sebelum beliau mencari Siti Hawa, yang konon katanya Siti Hawa ini ya turunnya di daerah Arab Saudi ya, di daerah Timur Tengah sana pemirsa, dan kelak akan bertemu dengan suaminya Nabi Adam ya, kakek buyut kita, kakek moyang kita, akan bertemunya di daerah Timur Tengah di Jazirah Arab pemirsa. Jadi ketika terlempar dari surga, Siti Hawa itu mendarat di daerah Timur Tengah, sedangkan Nabi Adam kemungkinan turunnya di Nusantara pemirsa. Mungkin sebagian orang percaya bahwa Nabi Adam ini turunnya di daerah India atau di daerah Sri Lanka pemirsa. Ada yang bilang di daerah Sri Lanka ya, ada jejaknya katanya di situ. Tetapi ada sebagian teori bahwa Nabi Adam turunnya bukan di Sri Lanka tetapi di Nusantara pemirsa. Ada kemungkinan di daerah Tatar Sunda. Waduh. Saudara penasaran dengan cerita kali ini, episode ke-6? Bagi saudara yang penasaran, mari kita tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, ya simpel lah, skip aja. Tapi bagi saudara yang penasaran, ya mari kita tonton sampai tamat, dan Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara menjadi juragan sawit amin, atau minimal ya dilancarkan rezeki, dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi miliarder, CEO atau pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Bagi saudara yang tidak penasaran ya, jangan tonton ya, karena kuota internet saudara tercover dana antara, tidak tercover dana hibah ya, apalagi dana bos LVDP. Waduh, apalagi minta ke Mamang aja kan mencari wifi gratis untuk mengupload video ini, karena Mamang belum jadi CEO apalagi jadi presiden pemirsa. Kalau jadi presiden mungkin nanti pertimbangkan lagi ya. Ada ribut-ributnya bagi saudara yang menonton sampai tamat. Waduh. Oke guys, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi, tidak omong kosong, tidak omong-omong ya. Yang penting menang jadi naga, kalah jadi cacing, Persib menjadi naga. Amin. Bagi saudara yang punya komenan dan komentar ya, kita sharing-sharing di kolom komentar, siapa tahu bermanfaat. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau muasa, tak berbau-bau depide et impera, apalagi mengadu domba pemirsa. Ya mohon maaf aja apabila ada komentar yang agak lain, yang berbau-bau mosat, apalagi seperti Abu Randa yang menggonggong. Mamang sebagai admin otoriter akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, mungkin saudara tak asing ya. Adam dengan istrinya bernama Inul Daratista, maaf itu kan Mas Adam ya. Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya dan nenek kita, nenek moyang kita adalah Siti Hawa atau Hawa, atau dalam bahasa Inggris Eva ya. Karena ada lagunya
Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Waduh. Jadi memang doakan bagi saudara yang belum dapat jodoh atau yang sudah dapat jodoh romantis seperti Adam dan Hawa. Karena kalau dilihat dari cerita sejarahnya, kisahnya, Adam dan Hawa ini adalah dua sejoli yang sangat romantis mengarungi samudera kehidupan dari surga ke bumi dan mengarungi samudera kehidupan. Oleh karena itu memang doakan mudah-mudahan saudara mempunyai pasangan yang bisa mengarungi samudera kehidupan ya. Tidak bikin pecah atau amsyong di tengah jalan bisa. Waduh. Dan mudah-mudahan ya kita mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Memang doakan bagi yang belum dapat pasangan dapat segera dapat pasangan yang cocok. Satu hati, satu jiwa, satu misteri. Seperti Adam dan Hawa. Dilansir dari detikhikmah.com dengan judul artikel Mengapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ditulis oleh Christina, Detik Hikmah, Rabu 15 April 2023. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga sejak pertama kali Allah ciptakan. Namun ia kemudian diturunkan ke bumi usai terbuai godaan iblis. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga dikeluarkan dari surga termuat dalam Al-Quran dan hadis. Dari surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Beliau berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena memakan buah dari pohon terlarang. Beliau beserta istrinya Siti Hawa kemudian diturunkan ke bumi yang dipenuhi dengan kesengsaraan, keletihan, kerja keras, ketidakbahagiaan, ikhtiar, kesulitan dalam hidup, cobaan, ujian, musibah, dan lain sebagainya. Sebelumnya, seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada beliau, Nabi Adam alaihissalam, untuk tidak mendekati suatu pohon yang disebut ahli tafsir sebagai pohon khuldi. Dilansir dari Tausiah Politik rm.id, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, MA, bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk menjebak Adam dan Hawa agar menemani dirinya masuk ke dalam neraka. Iblis benar-benar balas dendam, pemirsa. Waduh, kenapa iblis balas dendam kepada umat manusia ya keturunan Adam? Mungkin saudara bisa membahasnya di channel yang lain atau insya Allah memang akan bahas nanti ya. Beliau berusaha menggoda Adam tetapi tidak mempan. Ia lalu berusaha menggoda istrinya Hawa dengan bujukan yang masuk akal. Ia memprovokasi Adam dan Hawa bahwa keinginan Tuhan akan memindahkan keduanya ke bumi yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Dalam keterangan yang lain bahwa iblis menggoda Adam sulit menaklukkannya. Waduh. Tetapi ketika menggoda istrinya, Adam pun luluh, pemirsa. Waduh. Itulah sebabnya menurut iblis Tuhan melarang mendekati pohon keabadian. Karena pohon itu konon katanya bila engkau memakannya, kelak engkau akan menjadi abadi dan engkau tidak akan dipindahkan ke bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim. Ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35.
Dalam ayat lain dikatakan, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi abadi, tidak menjadi malaikat, tidak menjadi orang yang kekal. Berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 20. Jadi nenek moyang kita ya, kenapa terlempar dari surga? Konon katanya beliau ini awalnya hidupnya enak ya, hidup di surga bersama istrinya. Bahkan ada dalam cerita ada 2 orang anak yang terlahir di surga, menikmati surga, apapun keinginannya ya dipenuhi, makanannya banyak. Kalau kita ingin minum susu ada, minum arak pun diperbolehkan di sana. Minum makanan ya, udaranya sejuk, tempatnya indah, tidak memikirkan untuk bekerja. Namun sayangnya ada larangan yang harus dipatuhi, yaitu jangan memakan buah holdi. Karena yang namanya manusia kan pasti penasaran juga, apalagi ada bisikan siluman pemirsa. Waduh, bisikan setan, bisikan iblis. Dimana dalam bisikan iblis benar-benar memprovokasi ya. Beliau memprovokasi Siti Hawa dan juga Nabi Adam ya, bahwa buah itu kenapa Tuhan melarangnya? Kenapa yang lain bisa makan sedangkan itu tidak boleh dimakan? Iblis membisikkan, jangan memakan buah itu. Karena buah itu konon katanya kalau kita makan akan menjadi Tuhan, akan menjadi kekal, bahkan akan menjadi malaikat. Dan rencana Tuhan akan memindahkan Nabi Adam ke bumi ya, tidak akan pernah terjadi. Bahkan konon akan menguasai alam semesta. Waduh. Ya itulah manusia ya, manusia tak luput dari godaan pemirsa. Semakin tinggi godaannya, semakin tinggi derajat kita. Tak mampu mungkin kita akan jatuh pemirsa. Waduh. Kita sudah hidup enak, makan enak, bekerja dengan enak ya, ada gajinya juga. Tergoda untuk nilep duit ya. Waduh. Kita menjadi pejabat ya, tergoda untuk nilep duit pemirsa. Duit tak seberapa ya, ditilep pemirsa. Akhirnya apa? Jatuh pemirsa. Waduh. Sudah berumah tangga dengan enak, tenang, nyaman ya. Waduh, punya keluarga yang nyaman, tiba-tiba tergoda oleh rumput tetangga, tergoda dengan yang lain pemirsa. Akhirnya setelah tergoda melakukan apa yang terjadi, runtuh semua. Jadi itulah manusia ya. Intinya kalau kita menjadi manusia, apapun kehidupan kita ya, dalam ajaran Islam, syukurilah hidup ini. Jadi apapun hidup kita, syukurilah, karena itulah jalan terbaik. Siapa tahu nanti dengan syukur kita akan menjadi jalan yang lebih baik pemirsa. Tidak jatuh tetapi akan tetap terbang ke atas. Waduh. Iblis memprovokasi keduanya dengan mengatakan jika dimakan buah holdi itu pasti akan kekal di dalam surga. Awalnya menggoda Nabi Adam alaihissalam, namun Nabi Adam tetap kuat dan tangguh, kukuh. Waduh, tak tergoda. Iblis pun berpaling ke istrinya. Biasanya istrinya yang lebih lemah. Akhirnya godaan melalui istrinya, maka Nabi Adam memakan buah holdi itu supaya kebahagiaan keduanya abadi di surga, kekal. Waduh, punya kekuatan yang besar. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Justru setelah dimakan, maka keduanya terusir, terlempar dari surga ya, terlempar ke bumi. Lalu keduanya tergelincir ya oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan, terlempar ke bumi. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediamannya di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Adam dan Hawa terpisah ya ketika terlempar ke bumi. Jatuhnya terpisah jauh.
Mereka kelak akan bertemu di Jabal Rahmah, di sebuah bukit di padang pasir Arab Saudi atau bukit perjumpaan. Ketika keduanya terlempar ke bumi, keduanya telanjang. Waduh, pakaian yang ada di surga tiba-tiba menghilang, pemirsa. Lalu keduanya menggunakan dedaunan untuk menutupi auratnya. Setan membujuk keduanya ya dengan tipu daya, yaitu memakan buah itu. Tak kala keduanya telah merasai buah kayu itu, tapi buah rasanya kayaknya ya biasa-biasa aja. Nah, karena godaan itulah ya, meskipun buahnya rasanya biasa-biasa aja, karena saking penasaran ya, manusia kan sukanya penasaran ya. Kalau sudah penasaran mencoba, kalau sudah mencoba biasa aja, lalu ditinggalkan pemirsa. Masih mending kalau misalkan buah biasa penasarannya. Tapi kalau misalkan itu adalah sesuatu yang dilarang, ya, manusia selalu penasaran. Akhirnya apa? Terjadilah bencana pemirsa. Jadi nafsu penasaran itulah, apalagi terprovokasi oleh iblis dan setan, akhirnya sekelas Nabi Adam dan Hawa pun terusir dari surga dan terlempar ke bumi. Jadi kita keturunannya harus berjuang. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk lagi ke surga, pemirsa? Waduh. Berdasarkan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 22, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Apakah setan berhenti menggoda ketika di bumi? Oh, tentu tidak ya. Iblis tetap menggoda kita di muka bumi ini, karena nanti suatu saat bumi ini akan berakhir ya. Dan iblis menginginkan seluruh manusianya menjadi teman mereka ya di neraka bisa. Waduh, oleh karena itu manusia yang sepenuhnya tergoda akan terseleksi di bumi. Mana yang kelak akan masuk surga, mana yang kelak akan masuk neraka, mana yang kelak akan masuk neraka dulu lalu nanti masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan tetap meningkatkan iman kita, ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi orang-orang pilihan masuk surga, kembali ke tanah air, rumah kita yang ditinggalkan oleh kakek dan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yaitu surga. Amin. Dilansir dari merahputih.com dengan judul artikel "Benarkah Nabi Adam turun di Jawa?" Ditulis oleh Nur Ardiansa, Kamis 22 Januari 2015. Dalam ajaran agama Islam, salah satu nabi dan rasul yang wajib diimani adalah Nabi Adam alaihissalam. Menurut kisah yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah ya, bahwa Nabi Adam diturunkan di puncak bukit Sripada. Sripada ini kemungkinan ada di Sri Lanka. Dan Hawa diturunkan di Arabia, yang jelasnya di Arab Saudi. Mereka terpisah jauh. Mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Waduh. Jadi setelah terusir ya, mereka berdua terlempar ke bumi. Lemparannya itu ada yang jatuh di daerah Sri Lanka dan ada yang jatuh di daerah Arabia atau Saudi Arabia, pemirsa, Jazirah Arab. Nabi Adam di Sri Lanka, Siti Hawa di Arabia. Mereka berdua terpisah sangat jauh. Waduh, 40 hari mencari mereka berdua. Jadi ketika jatuh di muka bumi ini ya, apa yang dipikirkan oleh kakek kita Nabi Adam alaihissalam ya, beliau memikirkan di manakah Hawa. Waduh, begitu juga dengan Hawa, di manakah Adam. Jadi yang dipikirkan adalah pasangan kita, pemirsa. Oleh karena itu, pertama kali yang dicari adalah di manakah pasangan kita, ya. Apakah dia jatuh di mana? Apakah beliau masih hidup atau telah tiada? Oleh karena itu, beliau mencari berdua, ya, keliling-keliling muka bumi.
sampai akhirnya bertemu di Jabal Rahmah di kota Mekah yang sekarang menjadi salah satu tempat destinasi ketika kita ibadah umroh ataupun ibadah haji. Jadi itulah yang namanya pria sejati ya, pasangan sejati seperti itu pemirsa. Jadi ketika terpisah mencari pemirsa seperti magnet. Jangan sampai kita terpisah dengan pasangan kita, kita malah mencari yang lain pemirsa. Waduh. Apa buktinya bahwa Nabi Adam alaihissalam mendarat di Sri Lanka? Salah satu buktinya yang diyakini oleh masyarakat dan juga para ahli ulama, yaitu adanya Adam's Peak ya, atau jejak kaki Adam di Gunung Sri Pada. Di Gunung Sri Pada ini ada jejak kaki yang terawetkan, dan jejak kaki ini menjadi jejak kaki situs bersejarah untuk semua umat. Waduh. Di antaranya bagi umat Islam, ini diyakini sebagai jejak kaki Adam. Bagi umat Kristen juga sama. Begitu juga umat Yahudi juga sama. Namun bagi umat Buddha dan Hindu juga ya, percaya itu adalah sebuah kaki. Bagi umat Hindu adalah sebuah jejak kaki Dewa Siwa. Bagi umat Buddha, jejak kaki Sang Buddha. Jadi di Sri Pada ini adalah sebuah tempat ada jejak kaki yang menyatukan umat manusia, umat beragama. Dari jejak kaki di Sri Pada Sri Lanka ini, ada kemungkinan bahwa konsep manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu diyakini oleh semua umat beragama, baik itu dari Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha. Dengan mungkin ya tokoh nama ceritanya berbeda pemirsa, tetapi konsepnya adalah sama, ceritanya mirip pemirsa, dan mereka meyakini bahwa itulah manusia pertama yang datang ke muka bumi ini. Namun bagi umat Islam itu adalah jejak Nabi Adam alaihissalam yang turun ke bumi. Diperkuat juga dalam Alkitab agama Samawi, salah satunya Nasrani, yang mempercayai juga bahwa itu adalah jejak kaki Adam yang mendarat di bumi setelah terusir dari surga. Nama Sri Pada sendiri berarti jejak kaki suci. Waduh, tempat ini dijadikan sebagai objek wisata religi bagi agama-agama besar di dunia, ya termasuk agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha, yang meyakini bahwa jejak kaki raksasa ini adalah jejak kaki Adam, jejak kaki leluhur yang turun ke bumi. Ya, bagi umat Hindu ada jejak kaki Siwa yang turun menginjakan bumi. Begitu juga untuk umat Buddha, ya. Di Gunung Sri Pada ini ada jejak. Itulah jejak kaki Buddha ketika menginjakan kaki di bumi. Jadi hampir semua agama meyakini itu adalah jejak pertama kalinya, baik itu makhluk hidup, dewa ya, yang turun ke bumi pemirsa. Waduh. Dalam bahasa ulama, bahwa Nabi Adam pertama kali turun itu bernama daerah Al-Hind. Al-Hind kemungkinan adalah Hindu ya, Hindia atau India, atau bisa saja disebut juga Nusantara. Karena orang-orang Arab menyebut Nusantara itu Al-Hind ya, Al-Hind. Sedangkan Nusantara sendiri pada masa lalu dikenal juga dengan Kepulauan Hindia ya, atau Hind, Kepulauan Al-Hind. Waduh. Jadi bisa saja Nabi Adam pertama kali mendarat yaitu di Nusantara. Mayoritas ulama dan literatur sejarah Islam, Nabi Adam diturunkan di wilayah India atau Sri Lanka yang saat itu masih tersambung dengan daratan India. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Meskipun demikian, ada beberapa tafsir lokal atau cerita rakyat di Nusantara yang mengaitkan Indonesia dengan lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Dikutip dari kisah Syekh Yusuf Tajul Khalwati dalam surat-surat yang ia kirim dari Ceylon atau Sri Lanka kepada para muridnya yang berada di Makassar dan Banten pada akhir abad ke-17. Sebelum Syekh Yusuf tersebut dipindahkan ke Afrika Selatan karena menentang POC Belanda.
Beliau selalu menyebutkan bahwa beliau sangat bersyukur sebab di pulau pengasingannya itu, yaitu Sri Lanka, Pulau Serendip, selain menjadi tempat turunnya Nabi Adam, beliau masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dari Syekh Yusuf itulah yang kemudian mewarnai hasanah cerita-cerita terkait Nabi Adam. Di waktu itu, Pulau Serendip diduga kuat adalah nama lain dari Pulau Ceylon atau Pulau Sri Lanka atau negara Sri Lanka sekarang. Namun dalam penyelidikan para ahli yang terakhir, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Quran.id, Pulau Serendip bukanlah Pulau Ceylon, melainkan Pulau Sumatera atau Sundaland, karena kata Serendip merupakan bahasa Sangsakerta yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Maksud dari Serendip ialah Swarna Dwipa atau Jawa Dwipa, yang merupakan nama lain dari Pulau Sumatera zaman dulu atau Pulau Jawa zaman dahulu. Karena kemungkinan Jawa dan Sumatera zaman dulu itu menyatu menjadi satu daratan yang dikenal mungkin pada saat itu adalah Sundaland atau paparan Sunda yang sekarang sudah terpisah-pisah oleh lautan dan sebagian daratannya tenggelam oleh lautan. Para ulama meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di daerah yang dikenal dengan Al-Hind. Ya, Al-Hind ini diperkirakan adalah Sri Lanka. Namun dalam literatur dan juga naskah-naskah kuno serta letak geografis, Al-Hind ini lebih cocoknya Nusantara. Nusantara yang saat itu Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menyatu dalam sebuah daratan besar yang dikenal dengan Sundaland. Hal ini berdasarkan laman merahputih.com dengan judul artikel "Benarkah Nabi Adam diturunkan di tanah Jawa atau Nusantara?" Kemungkinan bahwa Nabi Adam ini tidak diturunkan di Sri Lanka tetapi di Nusantara. Hal ini berdasarkan deskripsi para ulama tentang Al-Hind adalah wilayah yang sangat subur, gemah ripah loh Jinawi. Dari argumentasi itulah maka salah seorang peneliti, Bapak Hardono, yang memangkutip dari bukunya Nabi Adam turun di Pulau Jawa. Waduh. Sebagai tempat yang subur dengan potensi alam yang luar biasa, ya, yang dideskripsikan bahwa Al-Hind ini adalah daerah yang subur dan tempatnya yang luar biasa, banyak pegunungan. Waduh, ada kemungkinan yang dimaksud dengan Al-Hind ini adalah Nusantara, tak lain adalah tanah Pulau Jawa atau daerah Sundaland yang saat itu tanah Pulau Jawa atau Sunda itu menyatu Sumatera, Jawa, Madura, waduh, dan juga Kalimantan. Laut Jawanya mengering, sebuah tanah yang sangat subur, hidup makmur. Konon katanya apapun yang ditanam akan tumbuh subur. Dan tanah Nusantara ini mirip dengan yang ada di surga, apapun keinginannya akan terpenuhi. Waduh. Kalau kita pingin buah tinggal memetik, tinggal mencari. Kalau kita pingin daging ya tinggal berburu. Waduh. Kalau kita pingin minum, airnya segar dari pegunungan. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, Siti Hawa terpisah, Nabi Adam terpisah. Mereka terlempar ke muka bumi dengan tempat yang agak jauh. Siti Hawa di Jeddah, di Mekah, ya, di Arab Saudi yang tanahnya kering, kerontang, gersang, sedangkan Nabi Adam hidup subur, ya, di tanah Nusantara. Jadi Nabi Adam beliau terusir dari surga, ya, dan mendarat di surga bumi, pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan kenapa tidak menetap? Ya, karena Nabi Adam harus mencari pasangannya, pemirsa. Jadi itulah cinta sejati meskipun kita terlempar ke surga. Kalau pasangan kita ya entah di mana, ya yang pertama adalah cari dulu pasangannya. Akhirnya Nabi Adam pun mencari Siti Hawa selama 40 hari dan bertemu di padang pasir yang gersang yang disebut dengan Jabal Rahmah, pemirsa. Waduh. Tanah yang gersang di Arab Saudi. Jadi beliau berani meninggalkan surga Nusantara, ya, dan bertemu
di Jabal Rahmah yang kemungkinan daerahnya sangat gersang ya, sangat tandus, bertemu dengan istrinya yang berada di gurun pasir pemirsa. Waduh. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Jadi meskipun sudah berada di surga bumi, Adam pun yang merasa kesepian kalau tak ada cintanya. Apalagi cintanya mungkin saja di daerah sana yang sedang mencarinya atau sedang kesusahan. Jadi itulah laki-laki sejati ya. Laki-laki sejati harus mencari cinta yang hilang ya. Waduh. Bukan mencari cinta yang lain ya. Waduh. Nabi Adam pun melahirkan 70 putra putri. Lahir dengan secara kembar ya, putra dan putri. Karena saat itu manusia hanya keturunan Nabi Adam, maka untuk menikah pun dengan cara silang. Beberapa putra putri Nabi Adam yang terkenal adalah Ataka, Habil, Iklima, dan Sis. Kemungkinan adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nah, pada masa Nabi Sis inilah Nabi Adam teringat dengan daerah yang pertama kali menginjakkan kaki di muka bumi. Waduh, yaitu daerahnya mirip dengan surga. Oleh karena itu, Nabi Adam pun ya memerintahkan Nabi Sis untuk pergi ke suatu tempat yang dikenal dengan Al-Hin. Daerah tersebut mirip dengan surga, dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, airnya yang melimpah, dan juga banyak makanan. Dilansir dari liputan Islam.com dengan judul artikel Jejak-jejak Nabi Adam di Nusantara, ditulis oleh Sofia Abdullah, edisi 28 April 2016, edisi ketiga. Dalam naskah-naskah kuno yang kita miliki baik dalam bahasa Sunda maupun Jawa kuno, seperti Babat Tanah Jawi, Manik Maya, dan lain sebagainya, seringkali ditemukan kisah tentang Nabi Sis, putra Nabi Adam yang hidup di tanah Jawa dan berketurunan di Jawa. Jawa pada masa itu sekitar 12.000 tahun yang lalu. Diperkirakan Nabi Sis ini pergi ke daerah Al-Hin. Al-Hin ini tak lain adalah Nusantara dan kemungkinan tanah Jawa. Jawa saat itu mungkin menyatu dengan Sunda. Waduh. Jadi banyak manuskrip dan juga cerita-cerita leluhur kita tentang deskripsi orang pertama kali datang ke Nusantara. Nah, diperkirakan yang pertama kali datang ke Nusantara itu adalah Nabi Sis yang diutus oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menemukan suatu daerah yang sangat subur, makmur, gemah limpah roh jinawi, mirip dengan surga yang telah beliau tinggalkan pemirsa. Waduh. Karena terusir. Pulau Jawa pada masa sekitar 12.000 tahun yang lalu memiliki struktur geologis yang tentunya berbeda dengan Jawa saat ini. Jawa berdasarkan Babat Tanah Jawi dan kisah yang diambil dari naskah-naskah kuno, termasuk naskah Babat Banyumas dan juga naskah dari naskah-naskah Sunda kuno. Bukanlah Jawa yang meliputi Jawa Tengah sekarang, namun meliputi seluruh Nusantara yang dikenal dengan paparan Sunda atau Sundaland, yang wilayahnya sangat membentang luas. Gambaran tentang Nabi Adam, Nabi Sis, dan leluhur Nusantara ada dalam wayang Purwa. Wayang adalah sarana bagi leluhur Nusantara untuk mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Seni wayang yang tertua di Nusantara adalah wayang Purwa. Wayang Purwa mengisahkan leluhur Nusantara sejak masa Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya yang para tokohnya dikisahkan secara detail. Karena leluhur Nusantara beragama tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sosok Nabi Adam alaihissalam telah dikenal juga oleh masyarakat Nusantara kuno jauh sebelum Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir atau jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara. Sosok Nabi Adam alaihissalam dikenal oleh masyarakat Nusantara. Ceritanya mirip dengan Sang Hyang Adharma atau Batara Cikal. Kalau di Sunda itu Batara Cikal, atau dikenal juga Sang Hyang Adharma. Nah, Sang Hyang Adharma ini adalah sosok orang pertama yang datang ke Nusantara, yang konon katanya melahirkan suku Sunda, suku Jawa, dan juga suku-suku yang lain yang ada di Nusantara ini. Di mana cerita Batara Cikal atau Batara Tunggal atau Sang Hyang Adharma ini ketika menginjakkan kaki di Nusantara, itu ceritanya mirip-mirip dengan perjalanan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa yang terusir dari surga. Bahkan di tanah Jawa dan Sunda, Sang Hyang Adharma ini dikategorikan juga nama lainnya Sang Hyang Adam atau Batara Adam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa nama Adam sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara, pemirsa? Waduh, padahal kan nama Adam ya muncul terkenal fenomenanya di daerah Timur Tengah lewat penyebaran agama Islam, Kristen, dan juga Samawi Yahudi. Tapi nama Adam sudah muncul sebelum Islam atau Kristen masuk ke Nusantara. Bahkan sosok Sang Hyang Adam atau Batara Cikal atau Batara Adam atau Sang Hyang Dharma itu ceritanya mirip sekali dengan kisahnya Nabi Adam yang terusir dari surga. Dalam salah satu ceritanya bahwa Sang Hyang Adam atau Adharma ini adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di muka bumi, terutama di Nusantara. Dan beliau tercipta bukan dari kelahiran, tetapi tercipta dari Sang Hyang Widitunggal atau Tuhan Yang Maha Esa dengan cetakan dan pahatan dari tanah. Hal ini mirip dengan cerita Nabi Adam yang dibuat dari tanah. Tentunya ini menjadi ingatan kolektif masyarakat Nusantara. Dan bagi sejarawan ini adalah salah satu fenomena kenyataan bahwa mungkin saja Nabi Adam itu ketika mendarat pertama kali ada di Nusantara, atau Nabi Sis yang diperintahkan hijrah ke arah daerah Al-Hind, daerah yang surga indah dan juga banyak pepohonan yang mirip-mirip di surga di muka bumi ini, itu tak lain adalah Nusantara. Jadi Batara Cikal atau mungkin Batara Tunggal atau Sang Hyang Adharma ini yang dipercaya adalah nenek moyang orang Nusantara, kemungkinan beliau ini adalah antara Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Sis yang diutus oleh Nabi Adam untuk mencari daerah Al-Hind, daerah yang indah subur yang mirip dengan surga. Dilansir dari babadbanyumas.com dengan judul artikel Nabi Adam dalam Babad Banyumas Merta Direjan yang ditulis oleh Nasirun Purwokarun 11 Februari 2022. Babad Banyumas Merta Direjan mengawali penuturannya dengan mencatat silsilah dinasti Banyumas yang berujung pada Nabi Adam, bahwa dari Nabi Adam menurunkan banyak nabi dan orang-orang Jawa dikenal juga dengan dewa. Salah satunya adalah Nabi Sis, dan dikenal juga oleh orang-orang Sunda Jawa dikenal dengan Sang Hyang Sis. Waduh, Sang Hyang Sis. Dalam kisah Babad Banyumasan dan juga naskah-naskah kuno mengenal juga Sang Hyang Sis, pendiri peradaban di Nusantara, baik itu orang Sumatera, Sunda, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Mengenal yang namanya Sang Hyang Sis. Sang Hyang Sis dalam naskah Babad Banyumasan, beliau adalah putra dari Sang Hyang Adharma atau Sang Hyang Adam atau Batara Adam. Waduh, ini ceritanya mirip-mirip loh ya dengan Nabi Adam yang mempunyai putra bernama Nabi Sis alaihissalam, di mana Sang Hyang Sis ini
diutus oleh Sang Hyang Adharma untuk mendirikan peradaban dan kerajaan di Nusantara, di mana kerajaannya sangat megah dan juga makmur. Bahkan konon katanya berteknologi tinggi, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, bagi orang-orang Nusantara, Sang Hyang Adharma dan juga Sang Hyang Sis itu dianggap sebuah dewa, ya, sesosok dewa, pemirsa. Dewa pencipta Nusantara atau pendiri Nusantara, pendiri sebuah peradaban besar di Nusantara yang kelak dikenal dengan Sundaland atau Atlantis. Sebenarnya memang sudah bahas ya bahwa Sundaland ini tak lain dari Atlantis yang hilang, yang dilukiskan oleh Plato, filsuf dari Yunani, di mana yang namanya Atlantis adalah sebuah benua dengan penduduknya berteknologi tinggi, ya, lebih modern, ya, hilang dalam semalam karena bencana alam dan tenggelam ke dasar laut. Keturunan Sang Hyang Sis kemudian menjadi penguasa tanah Jawa turun-temurun, berlanjut terus hingga akhirnya ke dinasti Banyumas. Kisah dalam Babad Banyumas Mertadi Rejan ditulis dalam bentuk tembang Macapat, dan tembang pembukaannya adalah Dangdang Gula. Ing sangkara kang sinawung gending sungjarehe kang para narendra Nusa Jawa sadayane kang mangkoni keprabun Amurwarni ing tanah Jawi, putra jeng Nabi Adam Hyang Sis puniku sempun kaliru ing rampa Sang Hyang eksis kalawan jeng Nabi Sis yekti loro yatene. Dikisahkan sejarahnya para penguasa di Pulau Jawa, tokoh yang awal mula menguasai kerajaan di tanah Jawa adalah putra Nabi Adam, Sang Hyang Sis. Dari keturunan Sang Hyang Sis inilah kelak menurunkan pemimpin-pemimpin dan suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Kelak Sang Hyang Sis mendirikan sebuah peradaban besar di daerah yang dikenal dengan Nusantara. Nusantara saat itu adalah sebuah benua yang bernama Sundaland atau kenal dengan Atlantis, dengan peradaban yang tinggi, ya, dengan kemakmuran yang luar biasa dan kesuburan yang mirip-mirip dengan surga. Bahkan konon katanya ya, Nabi Sis ini bisa menciptakan kembali ya surga yang hilang, yang ditinggalkan oleh ayah ibunya, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surga yang dimaksud oleh Nabi Sis atau Sang Hyang Sis ini adalah surganya bumi, di mana surganya bumi adalah tanah yang subur, makmur, dan juga airnya yang melimpah, ya, mirip-mirip dengan surga. Namun setelah Nabi Sis ya menurunkan keturunannya dan menjadi penguasa Atlantis atau Sundaland, ya, surganya di muka bumi ini, suatu ketika ada bencana alam yang sangat besar yang menenggelamkan daratan tersebut. Daratan yang tenggelam tersebut terpecah-pecah menjadi beberapa kepulauan, ya, menjadi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan kepulauan yang kita kenal Nusantara Indonesia. Jadi daratan yang lebih tinggi ya kelak akan menjadi pulau-pulau yang tidak tergenangi oleh air. Oleh karena itu, bagi para penyintas warga Sundaland, warga Atlantis keturunan Sang Hyang Sis, akhirnya mencari tempat yang aman, salah satunya tempat yang lebih tinggi. Nah, tempat yang lebih tinggi itulah yang kelak menjadi sebuah pulau. Ada beberapa kelompok yang pindah ke Sumatera, kelak akan melahirkan budaya yang ada di Sumatera, suku-suku yang ada di Sumatera. Ada kelompok yang pindah ke Jawa bagian barat, kelak akan menjadi suku Sunda. Ya, ada yang pindah ke Jawa bagian tengah, terutama ke Gunung Slamet. Nah, ketika sampai di Gunung Slamet, orang-orang inilah yang dikenal dengan kelompok Ngapak atau Jawa kuno. Dari orang Ngapak ini ya kelak akan melahirkan suku Jawa,
di tanah Jawa. Sebenarnya memang sudah bahas ya bahwa ngapak ini berasal dari Sundaland yang tenggelam ya. Di edisi perjalanan ke Bromo ya, scroll aja lah. Dengan judulnya Sundaland adalah Atlantis yang hilang pemirsa. Bisa saja ya tenggelamnya Sundaland atau Atlantis, peradaban Atlantis itu ada kaitannya dengan Nabi Nuh alaihi salam. Bisa jadi salah satu keturunan kelompok yang ikut dalam kapal Nabi Nuh itu mendarat di Nusantara, di Kepulauan Nusantara yang kelak menjadi suku-suku bangsa di Nusantara. Atau jangan-jangan Nabi Nuh ini ketika tenggelamnya dunia itu diawali di Nusantara pemirsa. Karena salah satu bukti kapal Nabi Nuh yang ditemukan di Gunung Ararat, Timur Tengah, perbatasan Turki, Armenia, dan Iran, itu bahannya ternyata kayu jati. Yang namanya kayu jati di dunia saat ini ya hanya ada di tanah Jawa atau Nusantara. Ya insya Allah ya memang akan bahas tentang kisah Nabi Nuh. Ternyata pada masa Nabi Nuh peradaban dunia ini ya tak seprimitif yang dikira pemirsa. Dan ada kemungkinan Nabi Nuh ini bisa jadi ya dari Nusantara, melihat dari bahan kapal yang ditemukan di Gunung Ararat bahwa itu adalah pohon jati. Yang namanya pohon jati hanya ada di Nusantara. Dalam babad Banyumas ya bahwa kelompok orang yang selamat dari banjir bandang besar tersebut pindah ke suatu tempat yang bernama Gunung Selamat. Nah, dari Gunung Selamat inilah lahirlah kelompok yang dikenal dengan Wong Ngapak alias Wong Banyumasan, cikal bakal suku Jawa. Sedangkan kelompok lainnya pindah ke Gunung Sunda. Saat itu Gunung Sunda ada yang sekarang tercerai-berai menjadi Gunung Tangkuban Perahu, pecahannya menjadi Gunung Burangrang dan Gunung Panglayang. Nah, yang ke Gunung Sunda ini kelak menjadi orang Sunda pemirsa. Nah, salah satu keturunan dari Nabi Sis inilah adalah orang-orang Ngapak. Orang Ngapak yang selamat dari banjir bandang dan hijrah ke daerah yang lebih tinggi, yaitu sekitaran Gunung Selamat. Nah, dari Gunung Selamat inilah orang-orang Ngapak ini mengembangkan terus menjadi cikal bakal orang-orang Jawa di tanah Jawa. Jejak-jejak peradaban Nabi Adam, Nabi Sis di Nusantara, di antaranya adalah jejak kaki. Nah, jejak kaki itu tersebar luas. Jejak kaki konon katanya sebagai tapak ya, telapak penanda. Nah, jejak kaki di Nusantara ini yang besar-besar ada juga pemirsa. Salah satunya ada di Tapak Tuan, Provinsi Aceh. Di situ jejak kakinya sangat besar, bahkan lebih besar dari jejak kaki yang ada di Sri Lanka, di Srivada yang diyakini turunnya Nabi Adam alaihi salam. Bisa saja Nabi Adam alaihi salam itu tidak turun di Srivada, tetapi turunnya di Provinsi Aceh ya, Nusantara. Dan ternyata jejak kaki juga ada di daerah Jawa Barat pemirsa. Di pegunungan Jawa Barat banyak sekali jejak kaki. Nah, jejak kaki inilah yang kelak menjadi salah satu penanda bagi orang-orang Sunda. Penanda atau dalam bahasa sekarang mah TTE ya, tanda tangan elektronik, tanda tangan ya. Wah, penanda disitulah ada suatu kisah atau peristiwa. Nah, jejak kaki ini juga ya diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu tanda-tanda. Kita melihat tanda-tanda di jejak Sunda kuno itu jejak kaki. Salah satunya adalah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam prasastinya pasti ada jejak kaki pemirsa yang dipahat. Nah, kemungkinan jejak kaki inilah yang mengikuti warisan leluhur mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Sis alaihissalam. Selain jejak kaki, ada juga yang namanya fosil. Fosil manusia tertua di muka bumi ya. Manusia purba adalah di tanah Jawa yang kita kenal dengan jenis Pithecanthropus erectus, Homo erectus.
Meganthropus paleojavanicus ya, dan juga Homo sapiens. Jikalau Nabi Adam alaihissalam itu berbeda dengan manusia purba, karena manusia purba ini entah itu manusia atau mungkin seperti hewan binatang ya, walau alam, otomatis manusia modern dikenal dengan Homo sapiens. Homo sapiens adalah kita ya, dan kemungkinan Nabi Adam adalah Homo sapiens. Dan ternyata tulang belulang Homo sapiens tertua ada juga di Nusantara pemirsa, terutama di tanah Jawa, di tanah Sunda. Bahkan tulang berulangnya jika dirunut dengan secara teliti itu berasal ketika Nabi Adam atau Nabi Sis sedang membangun peradaban di Nusantara. Tulang-tulang berulang ya, baik itu Homo sapiens maupun Homo erectus dan juga dikenal dengan manusia purba, itu berasal dari di atas 1 juta tahun yang lalu ya. 1 juta tahun yang lalu. Waduh. Selain itu juga peninggalan ya tentang peradaban Nusantara dari Nabi Sis alaihissalam adalah bangunan. Mungkin bangunan yang kita sedang pugar oleh Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi, yaitu piramida atau Punden Burudan Gunung Padang. Gunung Padang ini bukan sekedar gunung, tetapi ini adalah sebuah bangunan. Berita terbaru bahwa Gunung Padang ini berasal dari 10.000 tahun yang lalu, bahkan ada yang lebih dari 20.000 tahun yang lalu ya, bahkan ada yang mungkin saja 1 juta tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Jadi ini adalah piramida tertua di muka bumi pemirsa, yang mengalahkan piramida Giza, piramida Tutankhamun yang ada di Mesir. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah sekilas ya, sekilas agak lama tentang nenek moyang kita, yaitu kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam ya, dan ibu kita adalah Siti Hawa. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa kembali di tanah kelahiran, tanah air kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo Rikik. Tapi kayaknya dikunci ya.